Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan, eee, tentang, masalah dalam mengajar topik reaksi redoks. Nah, di sini dengan judul, artikel yang akan saya, sampaikan, yakni "Problems in Teaching the Topic of Redox Reaction, Action and Conception, of Chemistry Teacher," atau, masalah dalam mengajar topik reaksi redoks. Nah, di sini dalam tindakan dan konsepsi guru kimia. Nah, di sini yang membuat, artikel ini yakni Ono De Jong, Jenny Akempo, and, Adri Verdonk. Nah, di sini Centre for Science and Mathematics Education, Department of Chemical Education, Utrecht University, 3584 CC Utrecht, The Netherlands. Nah, di sini, sebelum presentasi yang akan saya lanjutkan, sebelumnya nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iwan Solinata, NIM 18130310410, saya dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Nah, di sini, saya akan menjelaskan, inti dari artikel ini, yakni, meskipun ada peningkatan minat dalam studi tindakan dan konsepsi guru, sedikit yang diketahui tentang masalah pengajaran terkait, konten yang timbul di ruang kelas sains atau ruang kelas IPA. Nah, artikel ini juga menyajikan studi kasus masalah yang dapat terjadi saat mengajarkan topik reaksi, redoks kepada siswa kelas 11. Nah, di sini juga dalam artikel ini menyajikan studi yang berfokus masalah pengajaran saat mengajarkan topik kimia. Nah, di sini dalam lebih khusus lagi, reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, topik ini juga dipilih karena tampaknya sulit dipelajari dan diajarkan. Nah, dalam berbagai survei, yakni dalam survei Belanda, siswa dan guru mereka bahwa elektrokimia peringkat sebagai salah satu topik yang paling sulit dalam kurikulum kimia sekolah menengah. Nah, di sini dalam bukunya De Jong 1982. Nah, di sini juga digaungkan oleh siswa dan guru di beberapa negara lain, misalnya Inggris, Amerika Utara, serta Australia. Nah, pada topik reaksi redoks ini bersama-sama menunjukkan bahwa masalah belajar utama berkaitan dengan konsep dan prosedur. Konsep yang menimbulkan masalah pembelajaran tampaknya menjadi kekuatan relatif agen pengoksidasi serta pereduksi dan konsep bilangan oksidasi. Nah, di sini juga yang menimbulkan masalah pembelajaran tampaknya mengklasifikasi reaksi sebagai contoh reaksi reduksi oksidasi. Dan juga serta penyeimbangan persamaan redoks kompleks seperti itu. Nah, dalam studi tentang masalah pengajaran khusus mengenai topik elektrokimia ini jarang dilakukan. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan dengan melaporkan masalah pengajaran yang dapat terjadi saat pengajaran topik reaksi reduksi oksidasi. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan dalam kegiatan pengajaran IPA atau sains dapat dijelaskan secara umum sebagai tindakan untuk memfasilitasi pembelajaran materi dalam suatu pelajaran. Nah, menurut gagasan konstruktivis tentang perolehan pengetahuan dilihat dari Driver, Obserny, dan Wittrock, bahwa kegiatan belajar membutuhkan sikap aktif dari siswa juga dan melibatkan perubahan dari konsepsi mereka. Nah, dengan cara kita melihat dari keaktifan siswa, maka kita bisa mengetahui juga apakah mereka bisa memahami atau tidaknya, dan juga kita bisa meningkatkan juga adanya miskonsepsi dari siswa tersebut. Dan juga di sini dilihat dari perspektif dalam suatu kegiatan mengajar harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan konseptual. Nah,
Nah, di sini dalam suatu kondisi telah dielaborasi oleh Posner, Strike, Heslon, dan Gersog. Nah, di mana yang mengembangkan model perubahan konseptual yang melibatkan 4 kondisi utama pembelajaran. Yang pertama ini yang harus konsepsi baru menjadi kebutuhan bagi siswa. Nah, karena mereka tidak puas dengan konsepsi yang ada. Nah, itu. Nah, misalnya siswa belajar bahwa konsepsi mereka yang ada tidak memadai untuk mendeskripsikannya, menjelaskannya, serta memprediksi fenomena baru. Nah, yang kedua ini, sebuah konsepsi baru harus dapat dipahami oleh siswa. Nah, artinya mereka belajar bahwa sebuah konsepsi baru memiliki makna tertentu dan koherensi internal yang dapat diungkapkan dengan terminologi yang menyertainya. Yang ketiga ini, sebuah konsepsi baru harus masuk akal bagi siswa. Nah, di mana siswa belajar bahwa konsepsi baru ini benar dalam konteks tertentu dan konsisten dengan konsepsi yang ada dalam konteks tersebut. Nah, yang terakhir ini, sebuah konsepsi baru harus bermanfaat bagi siswa. Di sini dengan kata lain, peserta didik yang berpikir bahwa konsepsi baru mencapai suatu yang berharga bagi mereka dan penggunaannya menunjukkan kemungkinan dan aplikasi baru. Nah, di sini dalam metode yang digunakan pada artikel ini, yakni dalam penelitian tentang masalah pengajaran terkait konten diperoleh dari observasi dan rekaman belajar kimia. Data penelitian tentang komunikasi guru diperoleh dari wawancara semi struktur dengan guru kimia. Nah, di sini yang dapat saya pahami dari apa sih itu semi struktur, bahwa semi struktur ini suatu termasuk ke dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Nah, tujuan dari wawancara ini, jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Nah, dengan cara begitu kita bisa lebih memahami apa-apa saja yang kendala dari siswa tersebut pada saat pembelajaran elektrokimia. Nah, di sini saya lanjutkan ada 5 penelitian tentang konsepsi guru yang dibawa dari wawancara. Yang pertama ini guru terlibat, di mana guru yang terlibat di sini ada 2 guru yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, orang-orang ini dipilih untuk mewakili tentang pengalaman tertentu, misalnya guru senior dan guru junior. Nah, di sini guru telah mengajar kimia masing-masing selama 13 dan 6 tahun. Nah, pengalaman mereka dalam pengajaran kimia diperoleh masing-masing selama 12 dan 5 tahun. Nah, guru senior menggunakan buku teks biasa. Nah, di sini berpengalaman selama 12 tahun, sedangkan guru junior menggunakan buku teks umum lainnya, pengalamannya selama 1 tahun. Nah, topik reaksi redoks diajarkan di kelas yang berjumlah sekitar 30 siswa. Nah, yang kedua, konten buku teks. Nah, di mana dalam buku teks ini yang digunakan oleh para guru kurang lebih berisi konten yang sama. Nah, pada dasarnya urutan pengenalan atau identik adalah transfer elektron antar reaktan, definisi zat pengoksidasi dan reduksi, penyiimbangan dan penambahan setelah persamaan kompleks, memverifikasi dan memprediksi reaksi redoks dengan menggunakan tabel kekuatan relatif zat pengoksidasi dan reduksi, dan juga di sini dalam artikel aplikasi industri oksidasi dan reduksi. Nah, sebuah buku teks memperkenalkan reaksi redoks atau reduksi oksidasi sebagai transfer elektron. Nah, dengan menggunakan sel-sel elektrokimia lainnya tidak dibahas dalam bab tentang reaksi redoks. Bab terkait dari buku teks lain tidak merujuk ke sel tersebut. Oke, selanjutnya ada pengumpulan data kelas. Nah, di sini dalam pengumpulan data kelas ini aktivitas kelas diamati oleh satu peneliti yang sama. Nah, gambar dan catatan di papan tulis disalin ke dalam buku catatan. Nah, itu
yang peneliti mengobservasi kegiatan di dalam kelas bahwa sebagian besar siswa mencatat yang ada di papan tulis gitu. Kemudian selain itu juga semua pelajaran untuk guru senior dan guru junior masing-masing 18 serta 17 periode pelajaran masing-masing 50 menit direkam pada kaset dan ditranskripsikan untuk analisis protokol selanjutnya. Oke, selanjutnya analisis protokol kelas. Nah, di mana di sini juga menggunakan dalam analisis protokol kelas menggunakan prosedur umum. Nah, semua protokol secara independen dan tentatif dibaca dan dianalisis oleh peneliti. Nah, jika perlu salinan, catatan, dan gambar di papan tulis digunakan. Nah, jika perlu salinan. Nah, itu juga dalam papan tulis digunakan. Hasil sementara dibandingkan dan dibahas panjang lebar. Nah, di sini juga ada kesulitan yang diklarifikasi terkait dengan kegiatan mengajar sebagai kesimpulan dari diskusi kelas dan monolog guru. Akhirnya untuk setiap kategori kesulitan belajar ditentukan 2 kategori utama, kegiatan mengajar dan juga kegiatan mengajar ini disebut sebagai mengajar masalah, seperti itu. Yang selanjutnya ini pengumpulan data wawancara. Nah, di mana di sini guru diwawancarai sebanyak 2 kali. Nah, secara individu dan oleh peneliti yang mengamati pelajarannya. Nah, wawancara pertama dilakukan di tengah jalan suatu pembelajaran. Yang kedua setelah kursus berakhir atau setelah pembelajaran berakhir. Nah, dalam kedua kasus tersebut, guru diminta untuk menjelaskan strategi pembelajaran mereka. Nah, menjelaskan pilihan mereka dalam proses pengajaran dan mengevaluasi praktik kelas mereka. Untuk merangsang refleksi mereka, beberapa pertanyaan merujuk pada protokol episode dari praktik kelas mereka sendiri yang melibatkan masalah pengajaran. Jawaban guru juga direkam dalam kaset dan kemudian ditranskrip. Nah, yang terakhir ini analisis protokol wawancara. Nah, di sini menggunakan juga prosedur umum di mana yang sama pada analisis protokol sebelumnya, yakni protokol kelas. Nah, hasil analisis kelas digunakan untuk memeriksa komentar reflektif guru tentang kegiatan mengajar mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada hasil. Nah, dalam satu artikel ini ada hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti. Nah, sebelum menyajikan hasil mengenai masalah pengajaran, kita harus memperhatikan bahwa kedua guru tampaknya menggunakan strategi pengajaran yang kurang lebih sama secara keseluruhan. Nah, itu dulu kita ingat bahwa secara kasarnya mereka memperkenalkan konsep dan prosedur baru dengan melalui contoh ilustrasi yang diambil dalam buku teks tersebut. Nah, pada saat yang sama mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang topik yang diajarkan. Nah, itu. Nah, sini ada beberapa tabel di mana di sini tabel yang pertama konsep dan prosedur terkait konten membangkitkan masalah mengajar. Dan yang kedua di sini ringkasan masalah mengajar mengenai reaksi redoks. Nah, spesifikasi konsep utama dan prosedur terkait konten yang menimbulkan kesulitan ini yang diberikan oleh tabel ini. Nah, bagian berikut menyajikan secara singkat masalah pengajaran utama, masalah yang dilaporkan jadi lebih dari sekali dengan masing-masing guru. Nah, di sini ada beberapa materi konsep dan prosedur terkait konten membangkitkan masalah mengajar. Yang pertama transfer elektron, yang kedua itu mengidentifikasi reaktan sebagai oksidator atau agen reduksi, yang kedua ini bilangan oksidasi dan nilainya, yang keempat ini menyeimbangkan persamaan redoks kompleks, dan yang kelima ini atau yang terakhir kekuatan relatif agen pengoksidasi dan reduksi. Nah, ini kelima ini merupakan satu konsep dan prosedur terkait konten pembangkitnya masalah mengajar. Nah, yang selanjutnya ini ada ringkasan masalah mengajar mengenai reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana karakteristik konsep baru yakni ada kebutuhan, intelijen, hal masuk akal, dan yang keempat ini keberhasilan. Nah, di mana dalam masalah mengajar di sini yang pertama ada kebutuhan ini menawarkan masalah yang tidak sesuai. Yang kedua ini menyajikan penjelasan yang berlebihan. Nah, pada dasarnya di suatu pembelajaran kita harus melihat
siswanya masing-masing. Apakah ini pantas apa tidaknya pembelajaran ini kita sampaikan terlalu terbelit-belit. Nah, ada juga pasti siswa yang akan mengerti terkait materi apabila diajarkannya lebih simpel dari yang sebelumnya gitu. Dan juga kebanyakan dari siswa ini lebih mengerti ilustrasi-ilustrasi yang ada misalnya di keliling kita gitu, di lingkungan kita gitu, biar lebih mudah. Nah, yang selanjutnya ini ada intelligent, di mana merumuskan konsepsi yang diinginkan sebelum waktunya. Yang kedua ini menggunakan terminologi yang membingungkan. Nah, ini saya sampaikan bahwa menggunakan kebanyakan guru-guru menggunakan terminologi yang tidak bisa dimengerti oleh siswa. Nah, maka dari itu kita dengan masalah ini kita harus lebih mengerti siswa terkait apa yang harus kita sampaikan pada saat pembelajaran. Nah, yang ketiga ini masuk akal di mana masalah mengajarnya ini meremehkan pentingnya konteks dan juga mengabaikan konsepsi alternatif siswa. Yang keempat, keberhasilan. Nah, minimal berbicara tentang aplikasi atau industri dan prosedur ahli yang terlalu menekankan. Nah, itu adalah ringkasan masalah mengajar mengenai reaksi redoks. Nah, kita itu harus diatasi supaya nanti siswa biar tidak adanya miskonsepsi dan juga guru kita harus lebih ahli dalam belajarkan siswa tersebut. Nah, di sini hasil dari artikel ini atau studi ini sebagian besar sesuai dengan laporan peneliti tentang konsepsi atau ambivalen dari dua guru mengenai praktik kelas mereka sendiri. Nah, terutama kegiatan menyajikan penjelasan yang berlebihan, mengabaikan konsepsi alternatif siswa, dan merumuskan konsepsi mereka sendiri sebelum waktunya. Nah, korespondensinya dekat yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa masalah pengajaran dan komentar guru yang dilaporkan dalam peneliti ini dapat dipahami sebagai contoh perwakilan dari aktivitas dan keyakinan guru kimia. Nah, di sini ada implikasi dan rekomendasi. Nah, di sini yang pertama guru harus menghilangkan penggunaan konsep bilangan oksidasi sejauh mungkin. Nah, di sini selama konsep bilangan oksidasi tidak ada dalam kurikulum nasional, seperti pada kurikulum Belanda, guru seharusnya tidak lagi menggunakan konsep ini dalam kasus mengajarkan identifikasi reaksi sebagai reaksi redoks. Ini memerlukan tidak lebih dari satu set reaksi yang memadai, seperti reaksi pembakaran atau reaksi termasuk ion atau senyawa ionik di mana muatan ion berubah. Nah, dalam kasus ini juga prosedur untuk menyeimbangkan persamaan redoks reaksi oksidasi membutuhkan seperangkat aturan yang memadai yang melibatkan prinsip-prinsip kekekalan muatan dan kekekalan elemen seperti itu. Dan dalam artikel ini juga ada implikasi rekomendasinya di banyak negara. Di banyak negara kurikulum kimia memasukkan bilangan oksidasi. Dalam hal ini kami merekomendasikan untuk menghapus konsep ini dari kurikulum. Seperti yang ditunjukkan oleh situasi Belanda, konsep dan prosedur elektrokimia ini dapat diajarkan tanpa menggunakan bilangan oksidasi. Nah, yang kedua di sini guru harus mengetahui lebih banyak tentang konsepsi siswa tentang transfer elektron dan kekuatan relatif oksidan dan reduktan. Selanjutnya, guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan cara mereka sendiri dalam menyimbangkan persamaan redoks. Nah, juga di sini guru harus melihat dari masing-masing siswanya apakah dia memiliki cara sendiri. Kita harus mendorong siswa tersebut supaya lebih dalam lagi pemahaman mereka terkait cara mereka apakah benar atau tidak gitu. Nah, yang selanjutnya ini guru harus memberi perhatian yang cukup pada aplikasi industri reaksi redoks. Nah, selanjutnya guru harus menjadi lebih sadar akan keyakinan dan praktik pengajaran mereka sendiri terkait pengajaran reaksi redoks. Nah, itu merupakan 5 implikasi
dan rekomendasi dari artikel tersebut. Nah, sini untuk membantu guru melaksanakan rekomendasi ini penting untuk menawarkan kepada mereka kursus jabatan yang dirancang dengan tepat dalam mengajarkan reaksi redox. Nah, baik, itu merupakan pembahasan artikel yang sudah saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya Alvar Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.